Saya Oki Aulia, mungkin yang belum kenal, sebenarnya kan tutor organik ada 3 orang. Untuk yang minggu ini itu giliran aku, eee, karena yang join sebenarnya, udah setengahnya, mungkin bisa aku mulai ya? Ini aku ada beberapa soal. Kemarin kan sama Pak Nyoman kan udah dikasih tentang reaksi-reaksi ya, kayak dari reaksi kimia organik 1, kimia organik 2, eee, dan di sini tuh aku ngasih soalnya tentang sintesis senyawa organik. Sintesis senyawa organik itu mungkin kalau yang belum ambil, SSO itu kan mata kuliah pilihan ya, kalau di tahunku. Tapi tahun sebelumnya itu sebenarnya mata kuliah wajib dan ada praktikumnya. Tapi semenjak tahunku itu mata kuliah SSO atau sintesis senyawa organik itu jadi mata kuliah pilihan di semester 5. Nah, SSO itu intinya karena ini kan juga belum kalian ada yang belum dijelasin sama dosen waktu kuliah karena kan belum ada karena ada yang belum ambil ya. Nah, SSO itu mungkin yang belum tahu itu tentang kayak diskoneksi sama sintesis. Jadi misal di soal ini tuh kan ada produk. Ini kan produk ya, 2 ini. Sebentar, suaraku kedengaran jelas apa enggak ya? Jelas, Kak. Oh ya, kita di sini nanti sama-sama belajar ya, kalau misal aku ada salah, misal kalau nggak sesuai bisa kalian potong dengan on mic atau chat. Karena kita juga sama-sama mahasiswa jadi belajar. Ini kan ada produk. Nah, produk ini tuh kalian disuruh analisis sintesisnya itu gimana. Nah, yang pertama itu kalian harus diskoneksi dulu. Nanti aku jelasin diskoneksinya itu maksudnya itu gimana. Diskoneksi itu pokoknya kayak motong ikatannya. Nanti produk ini tuh bakal jadi suatu senyawa atau bahan, dan biasanya itu bahannya itu dicari yang mudah didapat sama murah. Dan biasanya kalau ada benzen gini, nanti bahannya itu kalau nggak benzen ya fenol ya toluen kayak gitu. Jadi kayak nanti kalian itu motong-motong dulu, didiskoneksi dulu, habis didiskoneksi nanti kalian tulis sintesisnya. Oh iya, untuk diskoneksinya itu kalian kayak nggak bisa apa kayak ngarang gitu, ini langsung diputus gitu. Nah, mutusnya itu harus tahu nanti itu reaksinya itu apa. Jadi kita itu mikirnya itu mundur. Diskoneksi itu kita mikirnya itu reaksi mundur gitu. Intinya itu di SSO itu gitu. Nah, mungkin yang nomor 1 ini aku langsung jelasin aja ya, kalian nggak usah ngerjainnya yang di nomor 2 aja. Soalnya nomor 2 ini tuh sebenarnya bukan SSO sih, ini kayak lebih ke reaksi gitu. Misal kayak reaksinya toluen itu kan benzen ya, benzen yang ada cabang metil. Nah, nanti toluen itu direaksikan sama suatu reagen. Nah, nanti ini kalian bisa ngerjain yang nomor 2 aja. Yang nomor 1 ini kita bahas bareng-bareng dulu ya. Karena aku nggak pakai pen tablet atau yang apa touchscreen, jadi aku di sini pakai aplikasi Jamsted buat mudahin aja gitu. Oke, jadi bentar ya.
Ini ada soal on MIPA tahun 2010. Asam ftalat dan asam antranilat merupakan dua senyawa yang banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senyawa-senyawa organik dengan pendekatan diskoneksi. Nah, pendekatan diskoneksi ini tuh yang aku maksud tadi, tunjukkan bagaimana saudara mensintesis kedua senyawa tersebut dari benzena monosubstitusi yang mudah didapatkan. Benzena monosubstitusi itu berarti dia, misal ini ada benzen, nah substitusinya itu dia cuma satu doang gini. Itu namanya monosubstitusi yang mudah didapatkan. Jadi dari asam ftalat sama asam antranilat ini tuh cuma dijawab salah satu aja. Aku coba yang asam ftalat dulu ya. Nah, ini kan ini kan produknya kan asam ftalat. Mungkin yang belum tahu SSO yang angkatan 2019 ke bawah. Oh, atau di sini ada yang lagi ambil SSO nggak? Yang angkatan 2019 ke bawah. Sepertinya tidak ada. Oke, nggak ada ya. Nah, ini kan ada COOH sama ini kan ada gugus karboksilat, terus ini kan ada benzen. Diskoneksinya yang pertama itu, sebenarnya kalian diskoneksi itu banyak sih, jalurnya gitu. Cuman ini yang menurutku aja yang reaksinya yang masuk akal ya. Nah, ini kan ada COH sama COH. Nah, COH itu, ini kita mikirnya reaksinya mundur dulu ya. Soalnya kan diskoneksi. Diskoneksi itu kita mikir mundur gitu. Gimana caranya kita bisa dapat bahan yang sederhana. Jadi senyawa ini tuh jadi molekul yang sederhana. COH itu biasanya dia bisa di reaksi mundurnya itu oksidasi. Ini tuh COH itu bisa diubah jadi gugus metil. Nah, COH jadi metil itu namanya kalau di SSO itu IGF. IGF itu atau FGI. Functional Group Interconvention. Interkonversi atau interkonvensi, pokoknya kayak dikonversi gitu. Nah, IGF dari COH ke metil, IGF itu kan dari COH ke metil. Itu kalau kita mikir reaksi mundurnya. Kok bisa COH itu nanti jadi metil? Soalnya metil kalau dioksidasi itu kan dia jadi karboksilat kan. Nah, jadi mikirnya kayak gitu. Bentar ya, ini aku tulis. Nah, ini dia jadinya kan metil ya. Gini. Nah, diskoneksinya itu tanda-tandanya itu gini. Maaf, karena ini dia kan IGF. Kalau IGF itu nggak perlu diginiin loh. Kan kalau diskoneksi itu kan gini ya, kayak dipotong gini. Nah, karena ini dia cuman konversi ke CH3, berarti dia nggak perlu pakai kayak gini. Pokoknya kalau konversi ke gugus lain itu dia nggak perlu diputus. Ini tuh artinya kan namanya kan diputus ya. Tapi kalau dia mau diputus ikatannya, misal kayak nanti
CCH3. CH3-nya ini tuh nanti jadi hilang. Berarti kalau mau hilang kan ini harus diginiin. Tapi karena ini cuman interkonversi gugus fungsi, jadi dia kayak nggak perlu dikasih garis gini. Karena ciri-cirinya diskoneksi itu kan garis lengkung yang kuning aku contohin tadi. Terus ini kan tadi kan dia oksidasi ya. Sini aku tulis gini. Nah, CH3 ini tuh kan ada dua ya CH3-nya cabangnya di benzen ini. Ini tuh masih bisa disederhanakan lagi jadi benzen aja. Kan CH3-nya ini tuh kalau mau dihilangin tuh harus satu-satu dulu ya. Ntar Nah, ini ciri-cirinya dari diskoneksi. Dia garisnya tuh lengkung gini. Nah, kan CH3-nya ini tuh kan dia ada putus ini ikatan CC. Ini kan karbon, ini karbon diputus. Nah, itu lambangnya itu gini. C terus C. Ini tuh maksudnya berarti ikatan antara C yang ini sama C yang ini itu diputus. Jadinya CH3-nya nggak ada. Ini juga CH3-nya udah. Nah, ini dia benzen, jadi benzen. Pokoknya intinya di SSO itu kalau misal ada produk ini, kalian tuh disuruh diskoneksi dari ini sampai ke sini. Jadi suatu bahan yang sekiranya itu mudah didapat dan biasanya itu murah. Kalau nggak benzen ya fenol atau toluen. Kayak gitu. Ini kan dia masih tahap diskoneksi ya. Ini tuh namanya diskoneksi. Nah, sekarang kita ke sintesis. Karena kemarin kan udah dijelasin beberapa reaksi-reaksi ya sama Pak Nyoman. Reaksi benzen kan udah dijelasin kemarin. Nah, sekarang kita habis baca dari produk ke bahannya, sekarang untuk sintesis kita reaksi maju. Reaksi maju itu berarti kita bacanya itu dari sini. Dari sini ke sampai kita nemu produknya ini. Ini kan belum ditulis apa reaksi majunya. Ini kan masih reaksi mundur. Ini namanya reaksi mundur kan. Kita mikir ke belakang. Sekarang kita mikirnya maju dari bahan ke produk. Ini kan benzen. Produknya kan ini. Kita kan belajar yang ini dulu. Gimana caranya bisa dapat toluen kan? Ini kan toluen. Nah, dari benzen ke toluen itu kan dia substitusi CH3, adiksi CH3, dia nambah metil. Nah, kalau di benzen itu untuk dapat produk toluen itu dia reaksinya mungkin di sini ingat namanya itu alkilasi Friedel-Crafts. Alkilasi Friedel-Crafts itu oh ya, sama ini ada tambahan, kalau diskoneksi itu panahnya gini, tapi kalau sintesis itu panahnya cuma satu doang. Nah, ini kan bahannya, produknya maksudnya, produknya itu kan metil ya. Gini. Mungkin kalau kalian sering sering nemuin reaksi itu namanya alkilasi Friedel-Crafts. Alkilasi Friedel-Crafts itu benzen, pokoknya dia itu nambah CH3 gitu. Gampangannya dia itu di sini biasanya CH3Cl
CH3Cl sama ini pakai katalis AlCl3. Mungkin kemarin yang masih ingat sama soalnya Pak Nyoman, kayaknya kemarin ada deh soal ini. Ini nama reagennya. Nama reaksinya itu alkilasi Friedel-Crafts. Nah, CH3Cl ini tuh sebenarnya bisa CH2 CH3Cl, bisa CH2 CH2 CH3Cl, tergantung dari nanti alkil yang masuk. Ini kan karena yang masuk itu cuman CH3 doang, berarti kan dia cuma CH3Cl. Tapi kalau misalnya masuk di sini tuh etil, berarti bisa CH2 CH3Cl. Dan untuk masuknya CH3 kalau benzen yang belum ada apa-apanya itu kan kita terserah ya, masuknya kan belum pakai pengaruh orto, para, meta kayak gitu. Jadi kalian nanti bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Cuman ini aku kebetulan karena di diskoneksinya itu nulisnya di sini. Nah, jadi aku tulisnya gini. Oke, lanjut. Lanjut yang produk ini ya, yang ini. Itu kan dia kan sama juga ya alkilasi Friedel-Crafts, dia kan nambah cabang juga kan. Berarti ini kan CH3 gini ya. Nah, dia kan sama juga kan alkilasi Friedel-Crafts. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke yang COH ini. Pokoknya kalau di SSO itu kalian tuh nggak harus ingat reaksi sih, sering-sering tahu aja kalau misalnya reaksi ini jadi ini tuh reaksinya apa gitu. Dan mutus diskoneksi kayak gini tuh nggak bisa yang sembarangan gitu kan soalnya. Nah gini, oksidasi itu kan biasanya sama kemarin itu kan sama KMnO4, berarti ini reagennya pakai KMnO4. Oh iya, kalau di SSO itu kalian nggak perlu apa ya, kayak kemarin kan kita sama Pak Nyoman kan bahas mekanisme-mekanisme gitu, gitu kan. Tapi kalau di SSO itu nggak perlu, karena reaksinya itu banyak gitu. Jadi kayak kalian mending paham aja mekanismenya dan tahu produknya itu apa. Mekanismenya itu nggak begitu dibahas di SSO, tapi dibahasnya itu di KO1 sama KO2. Ini KMnO4. Nah, udah jadi ini sintesisnya dari benzen sampai ke produknya yang ada di soal tadi. Jawabnya cuma gini aja. Jadi habis didiskoneksi, terus kalian sintesis. Sintesis ini reaksi maju. Kalau diskoneksi itu kita mikir reaksi mundurnya. Ini sih salah satu contoh dari soalnya SSO itu kayak apa.
Oh, stop. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau bisa lanjut ya? Iya, Itu Kak, mau nanya yang dari CH3 menjadi CH3 yang eh, orto, apakah tidak perlu menggunakan pengarah yang orto metapara gitu Kak? Itu kan bisa jadi eh, menjadi produk yang bukan orto gitu Kak. Misalnya jadi eh, yang para atau yang meta gitu Kak. iya. Untuk pengaruh ortoparametranya itu dia tetap pakai. Jadi kan gini, CH3 itu kan alkil ya, aku lupa jelasin. CH3 itu alkil. Alkil itu pengaruh ortopara atau meta? Orto para Kak. Nah, iya pengaruh ortopara kan. Nah, karena pengaruh ortopara berarti kan dia kan bisa di bentar aku. Dia kan bisa di sini posisi orto atau posisi orto yang sini juga boleh sama dia posisi para kan. Nah, tapi karena di pas waktu diskoneksinya itu CH3-nya itu kan di sini sih. Nah, kita lihat di diskoneksinya dulu. Di diskoneksinya itu CH3 itu posisi orto. Berarti nanti kita untuk alkilasi Friedel graphnya itu kita ambil yang produk yang CH3-nya di posisi orto. Tapi kalau misal diskoneksinya ini tuh ada di posisi para, berarti kita ambil CH3 itu yang posisi para. Tergantung dari diskoneksinya itu dia di posisi mana. Biasanya kalau misal ada orto para gitu, kalian milih yang sesuai diskoneksinya. Gitu sih. Jadi tetap tetap ada ya pengaruh ortoparametranya. Gimana? Baik Kak, sudah paham Kak. Terima kasih Kak. Iya, jadi sebenarnya aku tadi lupa. Pokoknya kalau bensin itu ada pengaruh ortoparametranya. Dan dan gini, kalau misalnya di diskoneksinya udah misalnya senyawanya CH3-nya ini posisi orto. Nah, nanti sintesisnya itu bakal ngikutin diskoneksinya gitu loh. Bakal udah sesuai sama posisi ortoparametranya. Jadi kalian cuma tinggal ngasih reagen-reagennya ini doang. Gitu biasanya. Apa ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke yang produk yang asam kedua itu tadi. Yang kedua itu kan asam antranilat.
Asam antranilat itu gini, sama kita itu diskoneksi dulu. Ini diskoneksinya ini tuh bisa 2 jalur, tapi aku milih jalur yang sekiranya reaksi-reaksinya itu umum gitu. Soalnya yang jalur satunya itu kayak cuma penataan ulang gitu. Jadi bisa jalur penataan ulang sama yang jalur yang ini mau aku tuliskan. Ini kan ada NH2. Nah, NH2 ini tuh dia bisa direduksi dulu. Bisa direduksi lagi. Biasanya kan NO2 itu direduksi jadi NH2. Nah, NH2 ini tuh dia ini bentar. NH2 ini tuh dia bisa diubah jadi NH asetil. Asetil itu kan yang CH3O itu kan. Asetil itu yang kayak gini. Nah, ini asetil CH3O. Cuman CH3CO doang ini. Itu asetil. Karena ini dia cuma mengubah gugus fungsinya, berarti kan dia IGF, berarti dia nggak perlu yang di garis lengkung kuning tadi aku contohin. Terus lanjut. Dari ini kan, nah ini kan ada COH lagi nih. Nah, mesti kalau ada COH gini, dia itu diubahnya jadi CH3. Ini reaksi mundur ya kita. Kasihan. CH3 yang kayak tadi kan COH-nya itu kan jadi CH3. Nah, gini. Nah, NHAC ini tuh dia bisa diubah lagi jadi gugus fungsinya itu NHAC jadi
NH2 balik lagi. Kenapa kok dia ini kan NH2, di sini kan NH2 ya ini. Nah, kenapa kok di sini pakai NHAC? Fungsinya asetil itu dia buat ngelindungin NH2. Kan ini kan ada COH, nanti kan CH3 ini kan dioksidasi jadi COH. Nah, kalau misal NH2-nya itu dia nggak dikasih asetil, nanti dia bakal ikut ke oksidasi lagi. Jadi fungsinya asetil itu buat ngelindungin NH2-nya ini tuh biar nggak ikut ke oksidasi, ikut yang CH3 jadi COH ini. Gitu, karena kita kan mau ubah ini jadi bahan yang sederhana gitu. Jadi untuk mempermudah, asetil itu intinya buat ngelindungin si NH ini tuh biar nggak ke oksidasi. Jadi ini NH2, terus ini CH3. Nah, NH2 ini diubah ke nitro. Kan biasanya kalau reaksi maju kan nitro jadi NH2 kan direduksi. Nah, sekarang NH2 ini kita ubah ke NO2 biar yang N-nya ini tuh hilang gitu. Jadi nanti dia cuman tersisa toluen, cuma tersisa CH3-nya aja. Ini NO2 ya, ini NO2. Ini kan tadi kan cuma IGF aja, ini nggak perlu. Nah, sekarang NO2 ini kan mau aku ilangin, berarti dia dikasih garis. Dia dikasih gini kan. Aduh, sorry. Nah, dia dikasih yang garis gini, garis lengkung gini, NO2. Soalnya kan NO2-nya kan mau aku ilangin, dia bisa jadi toluen. Toluen itu kan udah sederhana, udah jadi bahannya. Oke, lanjut. Nah, dia cuma tersisa toluen. Aduh, sorry. Ya udah, ini diskoneksinya.
Pokoknya kalau panahnya diskoneksi itu kayak gini ya, panahnya ada garis duanya. Ini tuh namanya reaksi mundur, panahnya dari reaksi mundur. Ini garis diskoneksinya. Jadi ini ikatan Cn-nya terputus, gini simbolnya. Nah, ini kan NH2 jadi NHC tadi itu kan reaksinya reduksi. Terus kalau ini COH jadi CH3, ini kan dia oksidasi kan. Oksidasi. Terus, oh sorry, salah naruhnya. Sini maksudku. Nah, ini kan dia oksidasi. Terus NH jadi NH2. Ini kan dia reduksi. Oh, sorry kok reduksi. Asilasi. NH2 jadi NO2. Udah. Tulisan ini tuh kayak cuman mempermudah gitu. Kalau udah, sekarang kita nulis sintesisnya. Ini kan tadi dia diskoneksinya. Kita sintesisnya. Nah, berarti kita bacanya dari yang poluan ini, dari yang CH3. CH3 itu untuk ketambahan gugus nitro kan kemarin udah dijelaskan kalau reaksinya itu nitrasi. Reaksi nitrasi itu kan pakai reagen HNO3 sama katalisnya kan H2SO4. Berarti ini pakai panah ini aja biar nggak hilang. Nah, ini berarti kita tulis reagennya ya. HNO3 pakai katalisnya H2SO4. Ini reagennya. Jadi di sini kalau nulis reaksi majunya itu cuma nulisin reagennya doang. Soalnya kan produknya kan udah ditulis di diskoneksi, kalian cuma tinggal nyalin aja gitu. Nih. Nah, ginilah produknya. Oh, biar nggak lama aku nomorin aja. Bentar. Ini molekul 1, ini molekul 2, ini molekul 3, ini molekul 4. Nah, ini kan dia jadi NH2. Jadi NH2 kan berarti reduksi. Reduksi berarti kalau reduksi dia sama H2.
Sebenarnya reduksi ini tuh banyak sih reagennya, tapi biasanya tuh reagennya ini. Kalau reduksi itu H2 pakai PT atau CD. Nah, ini dia ngasilin molekul yang nomor 4 kan. Aku tulis aja di sini. Nomor 4. Oke, lanjut yang sekarang. Nah, ini kan dari CH3NH2, ini kan jadi NH asetil. Nah, asetil itu dia kan, tadi aku udah bilang strukturnya itu kan yang CH3CO. CH3CO itu biasanya didapat dari reaksi reagen ini. AC2O. AC2O itu kayak gimana? Kan asetil itu kan CH3O. Asetil itu kan CH3O ya, kan gini. Nah, AC2O itu kayak gini. Asetat anhidrida. Ini kan bentuknya anhidrida kan? Oh, sorry. Nah, ini namanya AC2O. Jadi nanti kalau misal jadi dia itu kan nyerang H yang di NH ini ya. Nah, jadi nanti produknya itu CH3CO. CH3CO ini tuh namanya AC. Jadi NH-nya nanti berikatan sama C ini. C yang punyanya karbonil ini. Ini penulis H2O. Ini jadi yang produk 3, molekul 3. Terus sekarang kita lanjut ke ini jadi COOH. Metilnya jadi COOH kan tadi kan oksidasi yang soal yang produk asam ftalat itu kan dia CH3 ke COOH kan oksidasi. Berarti dia sama KMNO4. Menghasilkan produk nomor 2. Ya, terus NHAC kan karena yang kenapa kok ini yang keoksidasi itu CH3, kenapa kok nggak NHAC? Nah, soalnya kan NHAC-nya itu sudah dilindungin sama asetil ini tadi. Asetil itu fungsinya intinya untuk melindungi biar nggak ikut keoksidasi. Biar yang keoksidasi itu yang CH3 ini. Ini kan reduksi jadi produknya 1 kan, udah terakhir kan ini. Reduksi NHAC jadi NH2. Reduksi itu sama kayak ini, pakai H2PT atau CD. Pakai reduksi H+. Udah ini udah selesai, sintesisnya cuma gini aja kalau di SSO. Jadi habis dari diskoneksi, kita bacanya mundur. Mana ya notatku ini? Kita bacanya mundur, terus kalau sintesis itu kita bacanya maju. Dari sini ke sini. Jadi mikirnya itu 2 kali, habis mundur, terus kita mikirnya maju. Oh maaf, ini ada yang tanya di chat ya tadi. Oh, sorry aku nggak lihat chat. Tanya kan bedanya panah 2 yang diskoneksi sama panah 1 yang sintesis apa? Itu aku panahnya itu nggak tahu ya asal usulnya dari mana. Tapi waktu aku kuliah itu setahu aku diskoneksi itu panahnya pakai yang panah 2. Tapi kalau sintesis itu pakai panah yang 1. Soalnya dia reaksi maju. Jadi untuk bedainnya, kayaknya itu cuma untuk bedain dia reaksi mundur atau maju itu dari panah itu. Soalnya kalau kita pakai panah 1 semua, kan kita nggak tahu, kan diskoneksinya nanti bingung. Ini reaksi mundur apa maju.
Jadi mungkin karena 2 sama 1 tuh biar kita itu bisa bedain dia reaksinya maju atau mundur, gitu. Yang ini ada yang ditanyakan nggak? Ini sebenarnya reaksinya ini sih ada yang jarang, yang AC2O itu kan yang anhidrida itu kan biasanya sama benzen itu kan jarang sih. Soalnya benzen itu kan biasanya nitrasi, reduksi, sama oksidasi. Yang AC2O itu emang jarang sih. Ada yang ditanyakan nggak? Habis ini kalian ngerjain soal sendiri gitu. Gimana? Apa bisa lanjut? Bisa, Kak. Oke, sekarang kalian ngerjain soal yang nomor dikerjain yang nomor 2 ini ya. Ini jelas apa enggak ya soalnya di kalian? Soalnya ini hasil SS-an gitu. Jelas, Kak. Jadi ini tuh dilakukan serangkaian reaksi berikut terhadap senyawa toluena. Jadi kalian harus mensintesis toluena. Toluena itu kan yang benzen terus ada CH3. Ini nggak usah pakai diskoneksi yang aku tadi, tapi langsung aja kalian reaksikan toluena sama ini, sama reagen Cl2. Kalau udah nanti hasilnya kalian reaksiin lagi sama NO3, terus sampai reagen CuCN. Jadi kayak reaksi biasa gitu ya, paham kan soalnya? Paham, Kak. Oke, bisa kalian kerjain mungkin 10 menit ya sampai 8.34. Kalau misal ada yang udah, bilang ya. Nanti kalian share hasil kalian. Nanti kita diskusiin bersama-sama gitu. Ini tuh soal KN MIPA tahun 2021 kemarin. Jadi soalnya itu kayak gini contohnya. Ada pilihannya gitu. Justru kalau ada pilihannya itu nggak enak soalnya kita harus nentuin bener-bener satu yang bener gitu. Dan caranya itu nggak bakal kayak dilihat gitu loh. Yang penting itu hasilnya. Oke, mungkin bisa dikerjakan. Ini pilihan produknya nanti kalian kalau misal udah ada yang nemu, bilang.
Mungkin ada yang udah selesai. Karena waktunya kan habis ini jam 9 selesai ya, mungkin bisa aku bahas langsung aja ya, biar mempercepat waktu. Oke. Sebentar ya. Toluena kan direaksikan sama Cl2. Cl2 pakai katalis FeCl3. Cl2 kan berarti dia kan adisi Cl ya. Kalau di benzen kan dia adisi halogen namanya. Nah, kemarin kan udah dijelasin tuh kalau kok kemarin. Maaf, tadi kan alkil itu kan dia pengaruhnya itu kan posisi orto para. Berarti kalau nggak di posisi orto ya posisi para kan. Berarti nanti CL-nya kan kalau nggak di posisi yang ini, posisi orto, atau posisi orto sini juga boleh. Sama posisi para. Jadi kita tulis dua-duanya aja dulu. Nanti untuk masalah dia mau orto atau paranya, kita lihat di pilihan ABCDE-nya di soal tadi. Kayak kita cocokin lagi gitu nanti. Orto sama para. CL kan ya. Nih, CL. Ini kan. Nah, terus dia direaksiin lagi sama HNO3 2SO4. Nah, tadi kan udah tuh HNO3 H2SO4 itu tadi kan dia menghasilkan produk nitro kan, nitrobenzen kan. HNO3 2SO4. HNO3 2SO4 dia nitro. Sebentar. Susah kalau nggak touch screen. Jangan ketinggalan. Nah, nitro CH3 itu kan dia posisi ortopara. Karena ortopara udah diisi, berarti kita sekarang lihat Cl-nya. Cl itu dia kan halogen itu kan pengaruh meta. Nah, berarti dia di posisi meta NO2 itu nanti dia bakal ada di posisi meta. Posisi meta dari Cl ya kan CH3. CH3 kan ortopara, udah keisi. Jadi kita nggak usah lihat yang CH3. Sekarang kita lihat yang Cl. Cl kan pengaruh meta. Nah, pengaruh metanya Cl yang di posisi ini, metanya itu kan dia di sini.
Sebenarnya di sini mana ya annotate-ku ini? Posisi metanya itu kan di sini sama di sini. Untuk yang CL ini. Tapi kalau untuk yang L ini, yang aku garis bawahi orange, itu posisi metanya kan di sini. Kalau enggak dia di sini. Nah, kita karena posisi metanya itu kebanyakan itu mengarahnya ke sini, berarti NO2-nya itu nanti dia ada di sebelah sini. Nah, aku tarik aja. Izin bertanya Kak, Iya, gimana? bukannya untuk glucose halogen itu mengarah ortopara ya Kak? Gimana nggak kedengeran? Bukannya untuk glucose halogen itu pengarah ortopara? Oh iya ya iya, sorry. Soalnya itu di PPT kuliah itu kan ada BR ya. Itu tulisannya itu dia pengarah meta. Tapi kalau di Google itu dia pengarah ortopara. Aku sebenarnya juga bingung sih. Sebentar aku tunjukin yang ini ya, yang di PPT itu ya. Ya Kak. Oh iya, sorry ya, aku salah lihat mungkin ternyata halogen itu dia pengaruh ortopara. Yang pengaruh meta itu ternyata nitro. Karena di BP itu kan ada dua gugus fungsi. Nah, itu mungkin aku tadi salah lihat. Makasih ya. Karena CL pengaruh ortopara, berarti kalau nggak posisinya di sini, sama di sini kan ya. Nah, itu kalau untuk yang CL ini. Tapi kalau yang CL yang ini, kalau nggak di sini, ya di sini. Kalau nggak di sini. Nah, karena yang kebanyakan itu kan dia posisi orto. Berarti NO2 itu nanti letaknya dia di posisi orto. Kalau nggak di sini ya di sini. Terserah ada mau yang di atas atau bawah itu sama aja ya. Berarti mungkin aku taruh di sini aja ya. Nah, ini kan udah, terus habis itu sekarang kita direaksiin sama H2. H2 pakai PDC. Nah, ini kan reduksi kan namanya. Kalau reduksi berarti dia ngereduksi NO2. NO2-nya itu jadi NH2. Apa tadi H2 PDC ya? Sebenarnya kalau ada H2 sama logam ini tuh dia biasanya itu reduksi. Berarti jadi NH2 ya. Hmm.
Nah, terus terus kita lanjut ke reaksi berikutnya itu NaNO2 sama Cl. Nah, ini tuh kan dia NaNO2 itu kalau direaksiin NO2-nya ini tuh bakal berubah jadi maaf ini belum aku ubah ya. Ini kan NH2. Nah, NH2 ini direaksiin sama NaNO2 pakai HCl, itu dia jadinya itu N2+. Untuk mekanismenya gimana? Sebenarnya mekanismenya nggak begitu diinin sih. Jadi banyak-banyak tahu aja kalau misalnya direaksiin sama ini hasilnya itu apa. Biasanya, tapi kalau NaNO2 ini tuh dia mengubah NH2 jadi N2+. Aku taruh agak ke atasan aja biar. Nah, ini jadi N2+. Terus direaksiin lagi sama CuCN. CN itu kan nitril ya, direaksiin sama itu berarti direaksiin sama CuCN. CuCN ini tuh dia ngubah N2+ ini menjadi karena bereaksinya kan dengan CN ya sama nitril, berarti N2+-nya ini tuh diubah atau dikonversi jadi gugus CN. CN itu bukan ikatan tunggal ya, tapi CN itu C rangkap 3 N. Nah, jadi gini. Nah, sekarang kita lihat yang di sini ya. Produk apa yang dihasilkan, kita cocokkan ya. NO2 ini tuh dia kan udah dia udah kereduksi, jadinya kan kalau ada yang ada NO2 sama NH2-nya ini tuh enggak. Cn CH3 NO2, Cl CH3 NH2. Nah ini kan yang jawaban yang mendekati itu kan yang ABCD. Cuman ini tuh Cn-nya itu dia posisinya orto, sedangkan yang di jawabanku ini dia posisinya itu meta. Nah jadi aku kemarin tuh jawabnya itu yang kalau nggak salah, soalnya kenapa aku pilih jawaban yang mendekati. Soalnya kalau A, B, C, D, E itu kan nggak sesuai. Dan aku NO2 itu, menurutku kalau NO2 itu, kalau ada NO2-nya itu salah, soalnya NO2 itu pasti bakal kereduksi sama H2 ini. Jadi kalau misal di sini ada NO2 itu kayaknya enggak. Jadi A sama D itu salah. Dan B sama C itu juga enggak, soalnya kan ada CuCN. CuCN itu dia mengubah N2+ jadi Cn. Jadi aku jawabannya itu kemungkinan mendekati itu yang E.
Tapi aku nggak tahu jawaban yang benernya gimana, soalnya juga belum konfirmasi ke Pak Nyoman. Jadi untuk sementara aku ini bahasnya sesuai yang jawabanku kemarin aja gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Menurut saya yang C yang benar, Kak. Kamu mungkin boleh share jawaban ya? Bisa di-share-kan? Itu tadi, Kak, yang pada waktu jalnya pengarah orto para itu kan Kakak ambilnya kan NO2-nya ditaruh di bawah. Nah, kalau ditaruh di atas, nanti CN-nya itu berada di sebelah kirinya gitu, Pak. Gitu, Pak. Oh, kamu bentar. Yang Ya. seperti itu, Pak. Coretannya nih, Pak. Kamu yang C ya? Iya. Oh, jadi kamu posisi N-nya itu di sini? Di situ kan? Kok yang itu sih, bentar. Ini ya, posisi NO2 yang ini kan? Ya, diletakkan di atas, Kak. Bentar, kalau menurutku kok sama aja ya. Terus kamu berarti, kan itu kan ada ini ya, NH2-nya itu kan nggak berubah jadi CN. Itu gimana kalau kamu? Soalnya kan CuCN kan dia. Halo, tadi siapa sih? Saya izin share screen boleh? Oh iya, boleh. Bentar ya, aku stop share. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah. Jadi menurut saya benar jawabannya itu yang E, tapi mekanisme penulisannya itu menurut saya harus dilihat dari pertama yang Itu mengarah bentar, ortopara. suaranya putus-putus. Kalau di sini bagaimana suaranya, Kak? Udah jelas. Nah, jadi jawabannya benar, sudah saya cek di booknya ITB itu jawabannya yang E. Tapi mekanismenya itu biar benar, menurut saya yang metil kan tadi pengarah ortopara, toluen ya. Jadi harus ditulis satu-satu, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, baru yang substitusi kedua ini yang bermasalah tadi kan di sini ada dua pengarah antara toluin dan halogen. Nah, sementara ini kan yang toluin itu merupakan gugus aktivasi, sedangkan yang halogen itu gugus deaktivasi. Nah, kalau bertabrakan antara gugus deaktivasi dan aktivasi, maka kita dahulukan yang aktivasi, Kak. Seperti itu setahu saya di Big Book ITB. Jadi yang diutamakan itu dari toluennya. Kan toluen itu pengarah ortopara. Jadi kalau nggak di sini, di sini. Jadi maksudnya nitrasinya di sini. Atau kalau yang bawah diutamakan yang CH3-nya kan di posisi paranya sudah terisi. Jadi kita isi di ortonya. Baru untuk mekanisme selanjutnya itu sudah benar. Jawabannya antara yang ini
atau yang ini. Jadi tadi yang mendekati hanya yang E dan ternyata benar bentuk strukturnya seperti ini. Begitu, Kak. Oh iya, sorry aku tadi lupa yang toluen yang pengarah CH3 itu aku biarin ya tadi. Iya. Makasih ya. Itu benar kok yang dijelasin sama Riko. Tadi aku kelupaan yang di CH3 itu nggak aku perhatiin. Jadi jawabannya yang E benar tadi ya. Terima kasih. Baik, Kak. Izin stop. Kak. Ya, mungkin udah dulu ya, karena kan selesainya jam 9, ini kurang 6 menit. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, aku bisa akhiri. Untuk yang jawaban tadi, udah clear ya, jawabannya yang E. Yang jawabanku tadi, cuman untuk mekanismenya tadi ada yang salah yang yang ngeletakin di NO2 itu tadi ya. Mungkin bisa saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf kalau tadi ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa istirahat untuk yang sesi kimia fisik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Kak.